Kakekku, Presiden Nelson Mandela. Kemerdekaan kita belumlah lengkap tanpa kemerdekaan rakyat Palestina. Kami semua ingin menjadi saksi Palestina yang merdeka dalam hidup kita. Jadi menurutmu segregasi dan apartheid tidak se-ekstrim tindakan Israel sekarang? Tidak, jauh dari itu. Israel itu mempraktekkan praktik apartheid, gila-gilaan dan di luar nalar sekali. Aku pernah ke Palestina. Kita pikir apartheid Afrika Selatan sudah ekstrim. Tapi saat kau tahu yang terjadi dan kau saksikan sendiri di Israel sana, kau pun merenung kembali pengalamanmu tentang apartheid dan bisa mulai berpikir kita beruntung. Patung Nelson Mandela terbesar di luar Afrika Selatan dan Afrika ada di Ramallah, Palestina. Istilah apartheid muncul di Afrika Selatan. Di mana lagi kau pernah mendengarnya? Negara mana pakai apartheid? Kelompok Zionis yang mendukung apartheid di Afrika Selatan dan sedang menerapkan sistem serupa sejak pembentukannya menentang Palestina. Di wilayah Palestina dengan tembok pembatas rasial, kabel berduri dan gerbang elektronik, serta ratusan pos pemeriksaan judaisasi, perampasan tanah, membangun pemukiman, penangkapan sewenang-wenang, dan penghancuran fisik. Semuanya terjadi di dunia kita saat ini. Tepi barat, Palestina yang terjajah. Di Palestina, keadaannya jauh lebih dibandingkan ekstrim. Afrika Selatan. Para Zionis itu bahkan juga menangkapi anak-anak kecil, memenjarakan mereka tanpa peradilan. Apartheid Afrika tak bisa tahan orang lebih dari 90 hari tanpa peradilan. Tapi di Israel, Zionis bisa tahan orang 3, 4 tahun, 5 tahun tanpa pengadilan. Di Afrika Selatan tidak bisa melakukan Jadi itu. inilah Afrika Selatan. Kita datang untuk syuting dan menunjukkan bagaimana warga berjuang, bertahan, melawan dan mengalahkan apartheid. Ini penjara di Johannesburg, digunakan untuk orang kulit hitam. Beberapa langkah darinya terdapat penjara bagi orang kulit putih. Ini untuk orang kulit hitam dan kulit warna, yang sebelahnya untuk orang kulit putih, dengan perlakuan yang lebih baik tentunya. Di bagian selain kulit putih meliputi orang India, Asia, kulit berwarna, tahanan ras campuran dan kulit hitam di sini. Untuk tahanan laki-laki kulit putih dipenjara di Benteng Tua, yang merupakan sisi lain dari kompleks ini. Nelson Mandela juga pernah di sini sebelum dikirim ke Pulau Robben ya? Ya, benar. Jadi aku pernah dengar ada teknik untuk mengetahui perbedaan kulit warna dan kulit hitam. Mereka menaruh sesuatu di rambut gitu ya? Tes pensil. Tes pensil digunakan untuk menentukan Apakah kau kulit warna atau tidak? Dengan tes pensil, masukkan pensil ke dalam rambut. Tahanan disuruh nunduk. Jika pensil jatuh, oke, kemungkinan kulit warna. Jika pensil tidak jatuh, bukan kulit warna, tapi negro. Karena ada tahanan yang mengaku kulit warna. Kulit warna adalah ras campuran. apa yang boleh dan tidak boleh mereka makan. Jagung diberikan pada tahanan kulit hitam. Susu hanya diberikan pada tahanan kulit putih. Sebagai aktivis politik, terkadang kau dituduh melakukan tindakan terorisme. Jadi kau dianggap mencoba menggulingkan pemerintahan. Kau adalah teroris. Tapi sebenarnya kau hanya memperjuangkan kesetaraan. Mahatma Gandhi juga dipenjara di sini. Nelson Mandela dipenjara di sini sebelum dipindah ke Cape Town, di Pulau Robben. Menurutnya semua tahanan yang ada di sini tidak melakukan apapun selain menginginkan kebebasan. Mereka hanya menuntut kebebasannya. Rezim menyebutnya tahanan politik. Kau ingat sesuatu? Jadi, apartheid artinya pemisahan. Apartheid, sistem resmi pemerintah, berdasarkan undang-undang. Sistem itu diterapkan melalui hukuman dari pihak keamanan dan polisi. Artinya, sistem kepolisian adalah sistem pemerintahan apartheid. Hingga apartheid berakhir di Afrika Selatan. Tahun 1994, semua ini berakhir. Dari Uni Afrika Selatan, Dick Slogger. Kau tidak bisa bilang tanah itu milikmu. Semua orang tahu Afrika milik orang Afrika. Kami memiliki 2 pintu masuk yang terpisah. Selain kulit putih, kulit berwarna, India, Cina juga kulit hitam. Dan pintu putih hanya untuk orang kulit putih saja. Kakekku, Presiden Nelson Mandela. Kemerdekaan kita belumlah lengkap tanpa kemerdekaan rakyat Palestina. Kami semua ingin menjadi saksi Palestina yang merdeka dalam hidup kita. Jadi menurutmu segregasi dan apartheid tidak se-ekstrim tindakan Israel sekarang?
Tidak, jauh dari itu. Israel itu mempraktekkan praktik apartheid, gila-gilaan dan di luar nalar sekali. Aku pernah ke Palestina. Kita pikir apartheid Afrika Selatan sudah ekstrim. Tapi saat kau tahu yang terjadi dan kau saksikan sendiri di Israel sana, kau pun merenung kembali pengalamanmu tentang apartheid dan bisa mulai berpikir kita beruntung. الرباعية الرباعية واحنا ما منا Patung Nelson Mandela terbesar di luar Afrika Selatan dan Afrika ada di Ramallah, Palestina. Istilah apartheid muncul di Afrika Selatan. Di mana lagi kau pernah mendengarnya? Negara mana pakai apartheid? Kelompok Zionis yang mendukung apartheid di Afrika Selatan dan sedang menerapkan sistem serupa sejak pembentukannya menentang Palestina. Di wilayah Palestina dengan tembok pembatas rasial, kabel berduri dan gerbang elektronik, serta ratusan pos pemeriksaan judaisasi, perampasan tanah, membangun pemukiman, penangkapan sewenang-wenang, dan penghancuran fisik. Semuanya terjadi di dunia kita saat ini. Tepi barat, Palestina yang terjajah. Di Palestina, keadaannya jauh lebih Dibandingkan ekstrim. Afrika Selatan. Para Zionis itu bahkan juga menangkapi anak-anak kecil, memenjarakan mereka tanpa peradilan. Apartheid Afrika tak bisa tahan orang lebih dari 90 hari tanpa peradilan. Tapi di Israel, Zionis bisa tahan orang 3, 4 tahun, 5 tahun tanpa pengadilan. Di Afrika Selatan tidak bisa melakukan Jadi itu. inilah Afrika Selatan. Kita datang untuk syuting dan menunjukkan bagaimana warga berjuang, bertahan, melawan dan mengalahkan apartheid. Ini penjara di Johannesburg, digunakan untuk orang kulit hitam. Beberapa langkah darinya terdapat penjara bagi orang kulit putih. Ini untuk orang kulit hitam dan kulit warna, yang sebelahnya untuk orang kulit putih, dengan perlakuan yang lebih baik tentunya. Di bagian selain kulit putih meliputi orang India, Asia, kulit berwarna, tahanan ras campuran dan kulit hitam di sini. Untuk tahanan laki-laki kulit putih dipenjara di Benteng Tua, yang merupakan sisi lain dari kompleks ini. Nelson Mandela juga pernah di sini sebelum dikirim ke Pulau Robben ya? Ya, benar. Jadi aku pernah dengar ada teknik untuk mengetahui perbedaan kulit warna dan kulit hitam. Mereka menaruh sesuatu di rambut gitu ya? Tes pensil. Tes pensil digunakan untuk menentukan Apakah kau kulit warna atau tidak? Dengan tes pensil, masukkan pensil ke dalam rambut. Tahanan disuruh nunduk. Jika pensil jatuh, oke, kemungkinan kulit warna. Jika pensil tidak jatuh, bukan kulit warna, tapi negro. Karena ada tahanan yang mengaku kulit warna. Kulit warna adalah ras campuran. apa yang boleh dan tidak boleh mereka makan. Jagung diberikan pada tahanan kulit hitam. Susu hanya diberikan pada tahanan kulit putih. Sebagai aktivis politik, terkadang kau dituduh melakukan tindakan terorisme. Jadi kau dianggap mencoba menggulingkan pemerintahan. Kau adalah teroris. Tapi sebenarnya kau hanya memperjuangkan kesetaraan. Mahatma Gandhi juga dipenjara di sini. Nelson Mandela dipenjara di sini sebelum dipindah ke Cape Town, di Pulau Robben. Menurutnya semua tahanan yang ada di sini tidak melakukan apapun selain menginginkan kebebasan. Mereka hanya menuntut kebebasannya. Rezim menyebutnya tahanan politik. Kau ingat sesuatu? Jadi, apartheid artinya pemisahan. Apartheid, sistem resmi pemerintah, berdasarkan undang-undang. Sistem itu diterapkan melalui hukuman dari pihak keamanan dan polisi. Artinya, sistem kepolisian adalah sistem pemerintahan apartheid. Hingga apartheid berakhir di Afrika Selatan. Tahun 1994, semua ini berakhir. Dari Uni Afrika Selatan, Dick Slobger. Kau tidak bisa bilang tanah itu milikmu. Semua orang tahu Afrika milik orang Afrika. Kami memiliki 2 pintu masuk yang terpisah. Selain kulit putih, kulit berwarna, India, Cina juga kulit hitam. Dan pintu putih hanya untuk orang kulit putih saja. Kakekku, Presiden Nelson Mandela. Kemerdekaan kita belumlah lengkap tanpa kemerdekaan rakyat Palestina. Kami semua ingin menjadi saksi Palestina yang merdeka dalam hidup kita. Jadi menurutmu segregasi dan apartheid tidak se-ekstrim tindakan Israel sekarang? Tidak, jauh dari itu. Israel itu mempraktekkan praktik apartheid, gila-gilaan dan di luar nalar sekali. Aku pernah ke Palestina. Kita pikir apartheid Afrika Selatan sudah ekstrim. Tapi saat kau tahu yang terjadi dan kau saksikan sendiri di Israel sana,
kau pun merenung kembali pengalamanmu tentang apartheid dan bisa mulai berpikir kita